Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah 10.15, jadi kita mulai aja kali ya langsung. Ini udah kelihatan kan ya share screen-nya? Udah, Jov. Jadi di meet kedua kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang UX design. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas dulu sih perbedaan antara UI sama UX. Untuk dari application-nya sendiri, si UX itu physical and digital products. Untuk UI itu dia digital products doang. Dan fokusnya juga yang UX, dia end-to-end experience, sedangkan UI dia itu lebih ke visual dari visual interaction-nya. Untuk outcome ataupun hasilnya, UX itu efektif dan mudah untuk digunakan. Outcome dari UI sendiri itu aesthetically atau estetika dari produknya. Untuk soft skill sendiri, dia juga beda dari UX sama UI. Untuk UX soft skill-nya itu ada collaboration, empathy, critical thinking, problem solving. Terus untuk UI itu ada collaboration, empathy, versatility, sama creativity. Untuk transferable, dia itu ada business, untuk UX dia ada business acumen, design thinking workshop, research, sama product management. Untuk UI itu ada graphic design sama branding design. Nah, dari hard skill-nya juga beda. Untuk UX ada user research and analysis, ada wireframe, prototyping, information architecture, sama usability testing. Untuk UI itu ada visual design, kayak typography, color theory, dan lain-lain. Terus prototyping juga, responsive design, sama animation. Nah, ini masuk ke pengertiannya UX designer. Jadi UX designer itu sekarang kan jadi salah satu pekerjaan yang sekarang tuh lagi banyak dicari sama perusahaan. Jadi pekerjaan itu nggak cuman ngomongin tentang desain sama keindahannya doang, tapi juga kayak bagaimana sih perusahaan itu ngebuat suatu produk yang bermanfaat dan mudah buat digunakan sama user. Nah, beberapa perusahaan itu menempatkan si UX designer itu di tim desain. Mereka itu dapat berkolaborasi sama UI designer dan juga membuat sebuah produk, entah itu situs ataupun aplikasi. Nah, beberapa perusahaan lain juga menempatkan si UX researcher, UX writer untuk bekerja ngebantu si UX designer ini. Nah, UX designer itu sendiri merupakan proses di mana tuh perusahaan itu mencoba menentukan apa sih pengalaman terbaik untuk penggunanya dalam menggunakan produknya. Jadi UX designer itu tuh bertugas untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan suatu produk dengan membuat kegunaannya itu lebih gampang digunain, kayak aksesibilitas sama interaksinya. Nah, hal itu tuh bertujuan biar pengalaman yang dimiliki pengguna itu jadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada perbedaan peran UX designer, UX researcher, sama UX writer. Pertama itu ada di tanggung jawab. Untuk di tanggung jawab UX designer sendiri itu, dia itu menangani semua proses, kayak dari pembuatan aplikasi, mulai dari mengenal user sampai testing, kayak udah layak apa belum nih aplikasi ini buat dikeluarin. Terus untuk UX researcher dia tuh hanya bertanggung jawab atas proses identifikasi pengguna aja. Jadi dia itu yang cari data, informasi soal gimana perilaku user dan implikasinya pada penyesuaian produk. Terus untuk UX writer, di tanggung jawabnya itu dia terlibat banyak dalam pembuatan model prototyping produk. Dia itu juga kerja bareng si UI designer. Terus untuk keterlibatan dalam design thinking, pertama pengertian dari design thinking itu sendiri tuh kayak cara berpikir dalam mendesain sesuatu. Jadi langkah ini tuh dimulai dari mengenali user dan masalahnya. Nah, terus dia juga mencari solusi dan membuat model ataupun prototype dan diakhiri di testing pada pengguna. Nah, dalam proses keterlibatan ini, si UX designer, UX researcher, sama UX writer juga punya peran yang beda-beda. Untuk UX designer, dia itu bertanggung jawab atas proses pembuatan produknya. Terus untuk UX researcher juga sama kayak pencarian data, dan UX writer yang merancang model. Nah, untuk pekerjaan sehari-hari, kayak di perusahaan gitu, di perusahaan yang besar biasanya tuh UX designer itu ngebantu hanya sebagian aspek dalam produk desain doang. Misalnya kayak membantu riset dari pengguna ataupun visualisasi produk doang.
Nah, sebenarnya peran ini juga tergantung sama perusahaan itu sendiri nantinya. Nah, kalau si UX research di pekerjaan sehari-hari, dia itu bekerja untuk mencari riset secara kualitatif bisa melalui observasi, studi, ataupun bisa juga wawancara. Nah, untuk skill yang dibutuhin itu kan juga beda-beda pasti, karena dari tanggung jawabnya juga udah beda. Nah, kalau untuk UX research, dia itu wajib mempunyai kemampuan kayak analisis, ditambah sama pengalaman dan pemahaman soal design thinking secara keseluruhan. Dia tuh juga harus mampu kerja sama dan harus mampu juga memahami orang lain, baik user maupun rekan kerjanya. Sementara untuk skill yang dibutuhin sama UX writer, dia itu bertanggung jawab atas kombinasi kayak kata-kata. Nah, berarti kan dia juga harus memiliki kemampuan menulis kan. Nah, untuk UX designer itu dia itu seorang generalis yang wajib gitu memahami skill si UX writer sama si UX dia research itu, ditambah dia juga harus bisa mendesain produknya. Nah, ini juga kenapa sih UX itu penting dalam sebuah produk. Terus ini juga ada karakteristik dari UX itu sendiri. Jadi kan UX itu merupakan hal yang penting kan dalam sebuah produk, baik dalam bentuk fisik ataupun kayak bentuk digital, kayak dalam aplikasi ataupun web. Nah, saat ini tuh produk yang tersedia di internet kan sangat banyak banget kan. Hampir setiap produk itu punya fungsi, harga, dan fitur yang mirip gitu. Jadi apa sih yang bikin produk itu dipilih? Pasti kan jawabannya user experience kan. Karena uh, kalau misalkan UX-nya baik, itu bakal ngebuat pengguna itu merasa mudah untuk mendapat apa yang mereka inginkan dari suatu produk. Nah, terus ini juga ada karakteristik bisa dimulai dari useful. Jadi useful atau berguna itu maksudnya produknya itu bisa menyelesaikan masalah si penggunanya. Dimana tuh si useful ini tuh jadi pilar utama untuk ngebuat desain UX yang baik. Kalau misalkan produk kita nggak menyelesaikan masalah, kan buat apa produknya tuh ada. Terus selanjutnya ada usable atau berguna. Nah, faktor yang mempengaruhi user experience selanjutnya yaitu usable tadi, atau dapat digunakan. Nah, selain memiliki kegunaan, produk yang kita buat juga harus bisa digunain kan pastinya. Kalau nggak bisa digunain, kayak buat apa? Nah, faktor yang satu ini tuh bertujuan buat mengetahui apakah si pengguna itu udah bisa menggunakan produk itu secara efektif dan efisien ataupun enggak. Terus yang selanjutnya ada desirable atau keinginan. Nah, jadi gimana barang pada umumnya, pasti kan pengen ada yang ditunjukin di pasaran, kayak misalnya barangnya pengen mewah atau bersih ataupun rapi. Nah, di mana dalam produk digital itu dalam segala hal untuk membuat user experience yang desirable itu bisa berkaitan dengan user interface yang bagus, sampai dengan marketing juga yang effort. Terus terus ada findable. Kalau misalkan produknya udah useful, usable, sama desirable tapi nggak bisa ditemuin kan buat apa? Jadi mungkin kalau yang findable ini misalnya kayak nama suatu produk ini sesuai apa enggak nih sama branding dia. Terus juga ada accessible atau dapat diakses. Misalkan buat situs kita tuh harus bisa diakses di semua kalangan, buat semua kalangan, termasuk juga penyandang disabilitas misalnya. Karena hal tersebut itu punya dampak yang bagus untuk bisnis. Terus juga ada kredibel itu dapat dipercaya. Misalnya kayak kesan pertama, kredibilitas itu juga penting banget buat memastikan user experience yang memuaskan. Karena pasar digital yang sekarang itu semakin crowded, jadi kan sangat mudah aja ngebuat user untuk cari alternatif lain kalau misalkan desain kita tuh nggak mendapat trust dari user kita. Selanjutnya ada valuable atau bernilai. Jadi situs kita itu nggak cuman situs kita itu nggak cuma memberikan value untuk para sponsor doang. Misalkan kalau bikin situs untuk organisasi non-profit. Jadi pengalaman pengguna itu kan yang harus memajukan misi. Misalkan untuk organisasi profit, desainnya itu harus berkontribusi pada tujuan utama dengan meningkatkan kepuasan pengguna.
Contohnya kayak mudah ketika mendesain sebuah platform niaga gitu atau produk section di perusahaan. Jadi kita harus membuat layout dan journey yang memudahkan untuk user kayak mengambil purchasing, habis itu memilih decision untuk membuat pembelian. Nah, selanjutnya untuk skill bisa dilihat ini ada hard skill dan soft skill. Untuk hard skill itu ada visual communication. Jadi UX designer itu tuh menuntut kita untuk harus punya kemampuan visual yang baik. Karena kan kita juga berkomunikasi lewat gambar. Jadi itu kita dapat membuat kayak icon atau prototype yang interaktif dengan mudah. Terus juga harus punya skill desain interaksi, kemampuan wireframe dan prototyping, UI atau UX writing, riset, dan information architecture. Jadi information architecture itu tuh dia melibatkan perorganisasian informasi dengan cara yang dapat dimengerti gitu. Misalkan UX designer itu baiknya tuh memiliki kemampuan ini biar dapat memprioritaskan dan mengatur set informasi yang kompleks. Nah, dalam pembuatan produk digital, UX designer itu akan dihadapin sama banyak informasi dari berbagai perspektif dari kayak manajemen proyek ataupun perspektif desain produk. Jadi punya skill information architecture itu wajib. Terus habis itu ada soft skill-nya kayak mampu memahami kebutuhan user atau user empathy, kemampuan komunikasi yang baik, mampu mengolah data juga, terus mampu berpikir kritis, dan kemampuan problem solving. Selanjutnya ini untuk tools, ini sebenarnya bisa dieksplor aja sih, ini cuma beberapa tools yang banyak dipakai orang-orang untuk wireframe, misalnya kayak mockup, wireframe, pensil, terus ada balsamic, terus ada ORB testing tools, ada Decision, Visual Website Optimizer, Optimizely, untuk usability test tuh ada Loop 11, ada Crazy Egg, terus abis itu ada collaboration tools, Filesquare, Notism, Redpen, Trello, sama yang kemarin kan juga ada Miro kan untuk collaboration tools-nya. Nah, ini juga UX research tool. Di sini lihat dia ada Miro yang collaboration tool, terus ada discord.com. Dia untuk merekrut people untuk survei gitu, untuk terus ada Mesh, ada Hotjar, ada Exure.com. Ini kalau buat tools tuh sebenarnya bisa di-explore sendiri gitu nanti. Nah, ini user experience design kan harus ada good usability design, user friendly, great visual, good UX, sama plan user research. Nah, selanjutnya masuk ke job desk dari UX design. Nah, job desk dari UX designer itu sendiri ada melakukan riset. Jadi melakukan riset itu merupakan langkah awal pekerjaan yang dilakuin sama si UX designer. Walaupun emang yang seharusnya bertugas itu tuh kan UX research, tapi kalau misalkan sebuah perusahaan itu belum memiliki tim riset, jadi yang mengerjakan riset ini tuh bakal si UX design. Nah, tugas ini tuh meliputi pertemuan dengan pengguna yang bertujuan untuk mengetahui sebagaimana pendapat pengguna, terus juga ekspektasi apa sih yang mereka inginkan dari sebuah produk yang akan dibuat nantinya. Nah, dari perbincangan tadi, itu bakal muncul asumsi-asumsi kan. Nah, asumsi tersebut yang nantinya akan menentukan desain dan kebutuhan informasi pada produk yang akan dibuat nantinya. Nah, terus masuk ke pembuatan desain. Dengan adanya asumsi yang udah dibuat di melakukan riset tadi, kan nanti akan muncul tuh hasil risetnya yang bakal dirangkum dan jadi sebuah persyaratan desain. Nah, rangkuman tersebut itu bakal meliputi kebutuhan informasi, tata letak, dan gimana sih setiap halaman itu saling berkaitan nantinya. Terus pembuatan desain produk biasanya itu berfokus pada fungsionalitas dan kegunaan, serta berkaitan dengan persyaratan desain. Selanjutnya, kalau misalkan desain produk udah berhasil, maka UX designer itu bakal melakukan pengujian desain terlebih dahulu sebelum mengetahui nilai kegunaannya. Nah, pada tahap ketiga yaitu melakukan pengujian atau testing sebuah produk, mau itu situs, aplikasi, ataupun nggak cuma ngelibatin UX design, tapi juga melibatkan beberapa orang yang terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembuatan desain ini sudah tercapai atau belum.
Nah, proses pengujian itu meliputi beberapa faktor mulai dari arsitektur information sampai, ke tata letak informasi. Sedangkan untuk metode pengujiannya sendiri itu biasanya ada A atau B, testing, ada usability testing. Nah, kalau misalkan juga udah, mereka itu bisa memberikan desain dalam bentuk low ataupun medium fidelity agar, untuk dikerjain ke tim UI design. Nah, proses selanjutnya itu kan implementasi. Pada proses implementasi dari desain produk yang udah dibuat tuh nantinya bakal melibatkan banyak pemegang kebijakan, mulai dari kayak product manager, front end developer, sampai ke UI designer. Karena proses ini tuh, yang nanti menjadi pegangan orang-orang tersebut untuk menentukan pembuatan sebuah produk. Biasanya tuh untuk implementasi bakal dikasih dari UX designer ke UI design dan front end developer yang nantinya itu bertujuan untuk mengalami perubahan dan tetap menjaga fungsionalitasnya. Terus ada UX design process, di sini itu ada 6 mulai dari understand, research, sketch, design, implementation, sampai evaluate. Di understand itu kita tuh harus tahu apa sih yang dibutuhin pengguna. Untuk di research kayak kita menganalisa, meriset, pasar ataupun kompetitor. Terus di sketch itu kita mengumpulkan ide. Untuk di desain kita bisa desain image ataupun gambar serta membuat prototype. Untuk implementasi juga mengetas, fungsi desain, dan terakhir itu evaluate, yaitu melakukan uji coba penggunaan desain. Nah, di sini lebih di understand itu kan, di desain proses yang pertama tadi kan ada understand, di mana tuh kita harus tahu apa yang dibutuhin user. Untuk memberikan solusi, kita kan perlu memahami dulu tuh akar permasalahannya sebelum membangun desain. Nah, sebaiknya tuh tim desain itu memahami apa aja sih yang dibutuhin untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk menganalisa apa aja yang dibutuhin, kita tuh bisa mengikuti standar riset yang diterapkan, setiap perusahaan. Dan di waktu yang sama juga kita juga bisa ngelakuin observasi kepada pengguna secara nyata. Nah, selanjutnya tuh sesi brainstorming dengan user. Dan, kita tuh bisa menunjukkan produk atau jasa yang kita tawarkan serta, minta pendapat mereka tentang hal-hal tersebut. Nah, untuk stakeholders-nya sendiri di proses understand ini ada design team, business manager, product manager. Untuk outcome-nya atau hasilnya dia itu ada user persona. Ini itu yang user persona, yang ada foto orang. Terus juga ada user stories, ada use case. User persona itu biasanya digunain oleh tim UX design untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini kan kita bakal lebih mudah menemukan solusi desain yang nantinya akan, ngebuat aplikasi itu lebih gampang digunain. Nah, untuk use case sendiri, use case itu kan menggambarkan interaksi antara aktor-aktor dengan sistem yang dibangun serta menggambarkan fungsionalitas apa yang dapat diberikan kepada kepada si user. Nah, selanjutnya masuk ke desain proses yang kedua, yaitu ada research. Di sini stakeholders-nya ada design team. Jadi riset itu langkah dasar sebenarnya dalam membangun desain user experience. Nah, tim desain itu melakukan penelitian untuk mengeksplorasi, bagaimana dunia luar itu bekerja pada fitur-fitur tersebut, fitur-fitur yang akan kita buat nantinya. Terus juga di sini tuh terdapat 3 tujuan riset atau penelitian, yaitu kita itu harus memahami kompetisi pasar, mempelajari domain produk, sama kita tuh juga harus bisa mencari inspirasi dan ide dari kompetitor. Nah, terus kita juga harus terus update terhadap, tren user interface yang ada, dengan membangun prinsip ataupun panduan, user experience yang ada. Untuk untuk hasilnya sendiri itu dia ada kayak a bunch of idea dan juga material yang akan kita buat untuk kita implementasikan ke desain nantinya. Nah, selanjutnya, proses ketiga yaitu sketch ataupun sketsa. Di stakeholders-nya sendiri dia itu ada design team, product manager, sama technical expert. Di tahap ini tuh dia melibatkan definisi UI dari fitur-fitur yang diperlukan. Jadi tim desain itu mengerjakan kegiatan ini yang didasarkan pada 2 tahap terakhir dari proses. Nah, tahap ini sendiri tuh merupakan proses berulang. Karena dia itu kayak ada pengujian dan evaluasi wireframe ataupun kerangka dalam, bagian dari tahap ini. Nah, ini ada contoh dari, outcome dari sketch, dia itu ada user flow, sama ada wireframe juga.
Yang kanan itu wireframe, yang kiri itu ada user flow. Selanjutnya proses keempat yaitu ada proses desain. Jadi langkah selanjutnya itu kita tuh memberikan sentuhan akhir pada desain UX yang udah kita buat. Nah, kita tuh bisa mengubah mockup dan wireframe awal menjadi desain yang lebih bagus dengan menambahin kayak gambar, warna, tipografi, icon. Nah, si tim pengembang juga merupakan bagian dari tahap ini. Jadi mereka itu bakal nge-share ide mereka dan cari tahu desain mana yang dapat memberikan pengalaman yang berbeda ke user. Untuk stakeholders-nya sendiri, dia itu ada design team, product manager, business manager, sama technical expert. Terus untuk implement, dia itu melakukan implementasi, dan untuk stakeholders sendiri itu ada development team dan design team. Nah, terus ada evaluate. Ini tuh merupakan proses terakhir di mana stakeholders-nya itu ada design team dan product manager. Jadi ketika fitur produk diimplementasikan, produk akhir itu bakal dievaluasi berdasarkan beberapa faktor kayak kegunaan sistem, terus juga sulit atau tidaknya digunakan sama end user, apakah misalkan produk ini fleksibel dan mudah diubah, terus juga memberikan solusi yang diinginkan atau enggak untuk mengatasi masalah pengguna, sama tingkat kredibilitas orang yang membuat seseorang itu menggunakan produk kita apa enggak. Setelah tahap terakhir ini, proses itu bakal beralih sendiri dan tergantung pada perubahan yang diperlukan. Kita juga mungkin tuh balik lagi ke tahap 2, 3, ataupun 4 untuk misalkan merevisi yang tadi. Nah, selanjutnya masuk ke UX Research. Pertama, UX Research itu apa sih? Jadi, research itu apa sih? Research itu kan berasal dari kata riset yang sendiri yang digunakan untuk mewakili kegiatan ataupun mengartikan sesuatu yang kurang tepat. Sehingga perlu diluruskan terlebih dahulu itu riset. Nah, contohnya misalkan kayak lagi cari kos-kosan, pertama kali yang bakal kita lakuin kan biasanya mencari daerah yang nyaman, terus habis itu baru cari misalkan ada ATM atau enggak, dekat Alfa atau Indomaret atau enggak. Terus kalau misalkan udah ketemu kos yang nyaman sekalipun, kita kan nggak bakal langsung bayar, kita bakal lihat-lihat dulu kosannya tuh enak ditempatin atau enggak. Kalau cocok baru biasanya kita bakal bayarkan. Nah, proses mencari kos-kosan itu yang dinamain riset. Jadi bahasa Indonesianya itu kan bahasa Inggrisnya kan research, bahasa Indonesia riset, di mana dia itu merupakan proses untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mencari yang paling ideal ataupun sesuai. Selanjutnya masuk ke user research. Jadi research sendiri itu proses mengumpulkan data kan yang tadi. Maka user research itu mengumpulkan data dari user. Misalnya contoh user research itu kayak temen kita ulang tahun, terus habis itu kita nggak tahu nih dia mau kado apa, jadi kita cari tahu misalkan dari orang tuanya dia suka apa. Nah, karena kita dari proses itu kita tuh jadi tahu kan kita mau beli apa, udah mutusin mau ngasih hadiah apa. Nah, yang dilakuin itu namanya user research untuk mengumpulkan data apa yang menjadi kesukaan teman kita tadi dengan tujuan agar kita bisa memberikan kado. Nah, user research. Terus abis itu masuk ke user research dalam pembuatan produk digital. Sebelum memulai desain kan tim mempelajari dulu bagaimana kebutuhan bisnis dari aplikasi yang akan dibuat ataupun yang akan dikembangkan. Kayak gimana gambaran besar dari aplikasi tersebut, terus goals apa yang pengen dicapai, bagaimana strategi untuk memperoleh profit ataupun keuntungan. Nah, setelah mengetahui beberapa hal tersebut, tim itu bakal melakukan dengan menggunakan user research. User research itu pertama kali dilakuin sama tim untuk mencari tahu bagaimana sih pola masyarakat. Misalkan sebuah perusahaan itu pengen ngebuat aplikasi streaming musik. Nah, sebelum mendesain kan tim desain itu bakal mencari tahu dulu bagaimana kebutuhan bisnis dari aplikasi streaming tersebut. Setelah mengetahui beberapa poin seperti tadi, terus kita juga bisa melanjutkan ke user research. User research pertama kali itu dilakuin sama tim untuk mencari tahu gimana sih pola masyarakat dalam mendengarkan musik. Nah, mereka juga bakal mencari tahu gimana masyarakat ngedengerin musik. Masyarakat itu kayak lebih memilih musik apa, terus apa yang sering didengerin. Nah, hasil dari user research itu nantinya akan menjadi panduan tim dalam mendesain aplikasi, sehingga bakal ada desain yang relevan untuk masyarakat. Misalkan kayak masyarakat itu sering dengerin musik ketika
berdasarkan suasana, maka aplikasi tersebut kan bakal menyediain pengelompokan lagu berdasarkan kayak suasana, misalkan kayak energetik, fokus, ataupun yang lain-lain. Sehingga tuh masyarakat bisa lebih bisa memilih kategori apa yang cocok berdasarkan suasana tersebut. Terus juga ada tata cara dalam melakukan user research, itu bisa menyiapkan pertanyaan, terus kayak kita bisa mengundang partisipan kayak melalui email, telepon, chat, ataupun kayak ketemu langsung. Terus kita juga bisa jelasin langsung maksud dari user research tersebut, dan kita kasih gambaran apa sih yang bakal dilakuin sama si partisipan nantinya. Terus juga kita juga harus meminta izin dulu kalau misalkan mau ngerekam ataupun nge-record suara. Terus juga ini biar etis biasanya memberikan hadiah karena dia udah meluangkan waktunya untuk kita melakukan research. Selanjutnya ada metode research. Di metodenya itu terdapat 4 metode. Di mana di sini ada behavioral research, kayak apa yang user lakuin di aplikasi tersebut. Terus ada attitudinal research, kayak apa yang pengguna pikirin terhadap aplikasi tersebut, dan kualitatif sama kuantitatif research. Nah, yang behavior ini, dia itu biasanya dengan mengetahui pola tindakan yang dilakuin sama user. Nah, kita tuh bisa langsung tahu seberapa efektif aplikasi ataupun produk kita nantinya untuk masalah mereka. Selain itu kita juga bisa tahu misalkan aplikasi yang kita buat nanti ataupun produk yang kita buat nanti itu cukup efisien atau enggak buat user. Nah, cara yang bisa diterapkan dalam ini tuh bisa dalam behavioral research ini bisa atau A/B testing, di mana itu terdapat 2 variasi. Misalkan si A sama si B. Jadi 2 variasi aplikasi ini tuh biasanya dikasih ke user, dan hasil penilaian itu akan diputuskan variasi mana sih yang lebih bagus, yang lebih unggul, dengan tujuan itu melihat pola pengguna yang muncul dan preferensi utama dari user terhadap suatu aplikasi. Terus juga ada cara field observation, yaitu memperhatikan dan merekam keseharian pada user untuk memastikan tujuan produk kita itu selaras apa enggak. Contohnya kayak lingkungan pada user ataupun interaksi yang bisa yang biasa user lakuin. Terus ada attitudinal research, di mana dia itu digunain untuk memahami pendapat user terhadap suatu hal. Di sini tuh bisa melakukan kayak interview ataupun survei untuk mendapatkan hasil riset. Cara yang diterapkan itu biasanya tadi kan survei, dia itu biasa mengumpulkan dan menganalisis informasi. Terus juga ada user interview, dia itu metode untuk berinteraksi secara langsung. Nah, selanjutnya ada qualitative research. Di metode ini tuh bisa dibilang sebagai campuran dari behavioral sama attitudinal research. Nah, tujuan utama metode ini tuh untuk mengetahui pola pikiran dan tindakan user terhadap suatu aplikasi. Nah, terus juga terdapat 2 cara yang bisa diterapkan di qualitative research ini. Yaitu ada usability testing sama diary studies. Di usability testing, dia itu bakal meminta dan mendampingi user untuk melakukan beberapa teks dalam aplikasi dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta memahami proses. Terus untuk daily studies itu, yaitu kita memahami user lebih dalam lagi dengan merekam kayak semua detail personal dalam keseharian user, dengan tujuan mengetahui kebiasaan user dalam kayak melihat lingkungan sekitar mereka. Terus juga ada kuantitatif. Di kuantitatif ini tuh biasanya si metode ini tuh dia menjawab yang berawal dari pertanyaan kayak berapa. Misalnya berapa user yang mengunjungi suatu situs dalam seminggu, terus juga berapa presentasi tombol ini bakal diklik sama user. Nah, contohnya itu bisa pakai analitik atau B testing. Nah, terus terakhir ada UX writing. Ini cuma tips dan trik doang sih. Di UX writing itu kita tuh harus clear ataupun jelas. Misalkan kayak penulisannya itu jelas tujuannya. Harus kayak kita tahu user itu harus tahu dia itu harus ngapain selanjutnya. Kayak ini kayak contohnya.
Cuman ini kan cuman failure. Sedangkan yang ini lebih jelas keterangannya kayak sign in error. Terus kita harus ngapain? Terus juga ada concise, yaitu ringkas ataupun singkat. Jadi pesan itu harus tersampaikan dengan singkat, padat sama jelas. Karena kalau misalkan sebagai user kan kita juga malas tuh pasti baca yang panjang-panjang. Kalau misalkan artinya sama-sama aja. Kayak ini, sign in error, you enter an incorrect password. Nah, kan bisa diganti kayak wrong password gitu doang. Terus abis itu ada yang terakhir yaitu useful ataupun berguna. Jadi kayak kita harus tahu misal kayak dari kayak digambarkan ada button OK doang. Kalau misalkan wrong password kayak gini, ini tuh bisa kita ganti kayak try again ataupun recover the password karena itu lebih berguna dibandingkan si tombol OK doang. Mungkin sekian dari sesi 1 kali ini, mungkin bisa dilanjut sama Bang Malik buat sesi selanjutnya. Oke. Terima kasih Jova. Ini kita langsung ke sesi 2-nya ya. Di sesi 2 ini kita masih membahas tentang UX design, tapi lebih spesifik kita membahas wireframe sama prototype-nya. Gitu. Jadi udah terlihat belum? Udah ya? Oke. Jadi sesi kedua ini kita bahas wireframing sama prototyping. Yang dimana wireframing sama prototyping ini bagian khas dalam lah, kalau di daging sapi itu khas dalamnya ini ya, khas dalamnya UX designer gitu. Jadi kalau nanti teman-teman punya pekerjaan atau punya gawean gitu di bidang UX designer, pasti teman-teman disuruh buat wireframing sama prototyping itu pasti udah hal yang pasti gitu, karena sebagai UX designer itu harus bisa menguasai wireframing sama prototyping dan harus paham sih gitu apa sih wireframing sama prototyping gitu bedanya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini mungkin udah banyak yang paham juga ya, dari teman-teman yang bidang ITSI udah paham lah wireframing prototyping, tapi kita belajar dari nol lagi untuk untuk hari kedua ini ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja wireframing prototyping. Oke, bentar. Oke, ini ada 4 poin yang akan disampaikan. Yang pertama overview, yang kedua ini wireframe, yang ketiga ini prototype, sama yang keempat ini ntar kita ada sesi tanya jawab. Tapi udah kelihatan ya? Udah terlihat kan ya? Iya, udah kelihatan Bang. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke overview dulu. Apa sih wireframing prototyping gitu. Nih, bedanya apa gitu wireframing, mockup sama prototyping gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu dasar aja gitu. Nih, wireframing itu istilahnya ya, kalau dari pengertian kan bisa dibaca tuh di teksnya, kerangka dasar dari halaman atau screen yang akan kita buat. Nah, digunakannya itu untuk menyusun layout, navigasi, sama organisir konten gitu. Nah, sebenarnya istilah gampangnya wireframe itu sebenarnya kerangka dasar. Kalau teman-teman misalnya pengen membuat suatu mockup, nah pasti teman-teman harus punya wireframe dulu nih gitu. Nggak bisa teman-teman langsung membuat desainnya, langsung membuat isi yang udah ada fotonya gitu kan, nggak bisa, harus pakai wireframe dulu gitu, karena nanti di wireframe ini isinya ini kerangka-kerangka dasar gitu yang nanti bakal diisi kontennya gitu, dari segi buttonnya, tipografinya, dan lain-lain gitu. Nah biasanya kalau kita membuat wireframe ini, kalau saya pribadi waktu itu sih pakai kertas sih gitu, sebelum terkenal Figma ya gitu. Kalau masih kuliah waktu itu, masih ada mata kuliah dan disuruh ngebuat mockup gitu, itu biasanya saya buat pakai kertas gitu, pakai kertas. Jadi enaknya pakai kertas itu lebih apa ya, kalau misalnya salah bisa langsung coret gitu kan, langsung buka halaman baru gitu. Sedangkan kalau pakai framework gitu, pakai Figma segala macam kan harus agak sulit lah gitu kan. Kalau pakai kertas langsung enak gitu, apa yang kita pikirin bisa langsung ditulisin di kertas gitu. Dan pada saat itu sih tahun 2018 ya kalau nggak salah, itu masih pakai Balsamiq sih, belum pakai Figma dan lain-lain. Sekarang kan Figma udah bisa ada fitur plugin wireframe pun udah ada gitu. Dan pada saat itu sih masih pakai Balsamiq, dan Balsamiq ini gratis gitu untuk membuat wireframe. Gitu kurang lebih. Nah, bedanya sama mockup apa? Nah, mockup ini itu hasil akhir desain yang udah diisi informasi, itu informasinya bisa gambar, warna, dan tipografi.
Dan hasil elemennya ini biasanya terlihat real atau nyata. Jadi bukan bentuk dummy lagi ya, mockup itu sebenarnya udah harus langsung realnya gitu. Kalau kita misalnya nanti foto yang mau kita isi baju, ya kayak kita masukin baju gitu di gambarnya. Jadi bukan dummy lagi. Kalau udah mockup tuh udah masuknya ke high fidelity lah bahasanya ya. Udah langsung ke gambarnya gitu. Nah ini toolsnya juga bisa pakai Figma, Adobe XD, Sketch dan lain-lain sih yang tadi udah disampaikan Jova kan banyak banget itu ya tools-toolsnya. Nah, sama prototype ini bedanya apa sih ini? Kalau prototyping itu mockup-mockup yang udah banyak nih, udah banyak yang kita buat. Nah, itu kita sambung-sambungin aja, biasanya kita kasih interaksi lah gitu antar desain yang pertama sama desain yang kedua gitu. Jadi prototyping ini ibaratnya menggabungkan antar mockup tadi gitu, dari desain satu ini ke desain kedua ini harus pencet yang mana sih gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi step-stepnya ini sebenarnya kalau dibikin ringkas ini cuma 3 sih sebenarnya. Kalau kita sebagai product designer ya, dan khusus kita sebagai UX designer gitu. Yang pertama ini kita ada ideate dulu. Yang di edit ini ada research juga tadi yang udah Jova sampaikan. Kita riset, kita dari hasil riset itu kita punya solusi. Nah, desain solusi itu kita bikin prototypingnya. Nah, kalau udah prototyping udah jadi dan divalidasi itu bakal balik lagi terus ini. Jadi ini bakal muter terus sih gitu. Dan dia bakal berkembang terus aplikasinya gitu. Dan wireframe sama prototyping ini ada di bagian prototype gitu. Di antara bagian ideate transisi ke prototype. Nah, itu bagian wireframing sama prototyping ada di situ. Yang selanjutnya ini kita masuk ke bagian wireframe. Wireframe ini apa sih gitu. Nah, jadi dibanding ngejelasinnya pakai teks gitu ya, pakai teori. Nah, sekarang kalau saya pribadi ngejelasinnya sukanya pakai case gitu. Jadi biar kebayang lah gitu teman-teman. Wireframing ini ngapain? Nah, jadi kalau wireframing ini biasanya kita harus ada user flow-nya dulu tuh gitu kan. Tadi kan udah dijelasin juga sama Jova, ada user flow, ada use case kan. Nah, biasanya di user flow-nya ini itu spesifik gitu. Misalnya kita mau membuat flow untuk mencari tempat gitu ya, mencari tempat gitu pada satu aplikasi yang misalnya emang fungsinya itu untuk nge-booking tempat gitu, tempat untuk wedding misalnya ya kan. Nah, jadi user flow ini dibuatnya ini kalau bisa sedetail mungkin gitu, karena dari kotak-kotak ini menghasilkan satu desain nih, gitu biasanya tuh, gitu. Nah, yang pertama ini kan kita pengen buat, eee, aplikasi yang aplikasinya itu bisa nge-booking tempat buat wedding lah, intinya itulah gitu, jadi aplikasi sederhana lah ya. Nah, yang pertama ini kita pengen membuka aplikasinya, terus kita masukin kriterianya, tempatnya itu di mana dan segala macam. Habis kita masukin kriterianya itu kita biasanya bisa melihat hasil pencariannya gitu. Nah, kalau kita udah dapat hasil pencariannya kan banyak tuh ya. Nah, kita bisa pengen lihat detail tempatnya gitu. Dan kita biasanya kalau kita udah ngeliat detail tempat, kan kita bisa nyari nyari tempat yang cocok gitu ya. Nah, habis itu kita simpan tempatnya tuh buat masukin di shortlist lah bahasanya ya kan. Buat masukin ke bagian listnya gitu. Nah, habis itu selesai. Cuman itu aja gitu. Maksudnya sesimpel itu gitu maksudnya buat user flowing untuk mencari dan menyimpan tempat yang pengen kita booking gitu. Jadi di satu aplikasi itu banyak ya, banyak flow gitu, flow untuk menyimpan tempat, flow untuk mencari tempat, flow untuk pembayaran itu beda lagi, flow untuk editing profile itu beda lagi gitu. Jadi kita pakai flow yang pengen mencari tempat dan kita pengen nyimpan tempat itu gitu, dimasukin shortlist. Oke, kayak gitu kurang lebih. Nah, sebelum kita masuk ke user flow tadi tuh, ke wireframe user flow tadi, ini ada tips-tipsnya nih saat kita pengen merancang wireframe atau sketsanya. Yang pertama ini kita pahamin dulu nih konteks setiap halamannya apa gitu. Misalnya di halaman pertama tadi kan membuka aplikasi, berarti kalau kita membuka aplikasi biasanya itu harus masuk ke menu atau home-nya kan. Jangan kita pas buka aplikasi langsung ke menu pembayaran gitu, nggak bisa. Nah, jadi dipahamin konteksnya dulu setiap halamannya gitu. Jadi kalau bisa yang tadi kalau misalnya teman-teman punya project gitu sebagai UX designer, nah itu user flow-nya kalau bisa di setiap kotaknya itu, nah itu teman-teman dijadiin satu desain gitu. Nah, fungsinya apa sih? Jadi biar yang kedua nih gitu, biar informasinya ini
cukuplah di setiap halamannya gitu kan. Jadi kebutuhan informasi di setiap halamannya itu kalau bisa berbeda gitu. Halaman untuk menu pasti berbeda dengan halaman untuk mencari tempat kan gitu misalnya. Jadi diperhatiin juga gitu untuk informasi di setiap halamannya, jangan sampai biasanya tuh kalau kalau kita suka lihat ya, biasanya tuh ada beberapa aplikasi yang memang di satu halaman itu bisa informasi tertumpuk gitu. Dan itu menurut saya sih kurang efektif gitu ya sebagai user gitu, karena bakalan kita apalagi sebagai kalau kita kan anak IT mungkin paham lah ya gitu, kemana-kemana mungkin untuk orang awam, orang tua kita gitu kan, yang pengen pakai aplikasi yang seharusnya sederhana dan simple, untuk digunain gitu ya. Nah itu malah agak bingung karena kebanyakan informasi di setiap halamannya. Jangan sampai saat kita merancang wireframe yang nanti bakal jadi prototype nanti kayak gitu, gitu. Nah yang ketiga ini kita harus fokus, eee, apa saja yang harus dilakukan user sama, halaman yang nanti kita buat gitu. Kita harus paham gitu, di halaman yang nanti kita buat user-nya harus ngapain gitu kan. Jangan sampai nanti di saat kita ngeklik malah entar, eee, terbagi 2 flow gitu, malah nanti bakal pusing si user-nya gitu. Jadi kita harus paham gitu user-nya harus ngapain aja di halaman ini dan itu ada di bagian di research study kan, di bagian user research study yang disamain sama Jova gitu. Nah, tadi kan ada kotak pertama itu kan kita harus, user membuka aplikasi kan. Nah, langkah yang pertama nih di case ini nih, gambar ini mungkin semoga kelihatan gitu ya. Nah, di gambar ini atau di aplikasi ini kita pengen buat suatu aplikasi yang dia ini simpel gitu. Dia ini aplikasi yang bisa mencari tempat untuk di-booking, sebagai tempat wedding gitu bahasa. Jadi kita di sini nyari tempat buat wedding dan kita bisa nge-booking di situ, intinya kayak gitu. Jadi sederhana aplikasinya. Nah, kalau kita pengen, mmm, membuat, aplikasi itu, ya pasti kita mmm, harus masuk ke halaman pertama itu home-nya kan. Nah, pada halaman awal setelah user membuka aplikasi kita akan menampilkan beberapa tempat resepsi tuh dan, eee, terdapat beberapa elemen lah untuk mencari tempat resepsi yang lebih spesifik sesuai dengan kriteria user gitu. Dan saat kita ngeklik home itu, yang di tulisan nomor 6 ya. Nah itu, nanti bakal tampil seperti ini nih wireframe-nya nih gitu. Terus ada title-nya, ada bagian pencariannya, ada gambarnya, ada icon like juga gitu kan. Nah nah ini mungkin deskripsinya dari, angka-angka tadi nih yang di gambar sebelumnya nih, yang ini nih gitu, kayak gitu. Kita lanjut aja ya. Nah, untuk yang langkah kedua gitu, tadi kan yang kotak pertama udah tuh membuka aplikasi tuh, jadi kayak gimana sih? Jadi kalau kita buka aplikasi pasti ke home gitu, kalau kita setelah login ya kan. Nah, langkah kedua ini kita pengen user ini melakukan pencarian dan memasukkan kriteria pencarian nih. Nah, tadi kan di home tadi ada box ya, ada box buat ada box yang gambar itu tuh yang gambar pencarian tuh cari tempat yang Anda inginkan. Nah, kalau kita klik itu kita pengen hasilnya ini wireframe-nya seperti yang di sebelah kanan nih gambaran nih. Jadi bisa pilih lokasi, pilih, tipe lokasinya, pilih tanggalnya gitu kan. Nah, jadi sesimpel itulah gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah melakukan tadi kita buat desain tadi ya, buat melakukan pencarian, kita harus buat flow-nya juga nih gitu. Nah, kalau kita pilih lokasi kan biasanya nanti bakal dikeluarin list-nya ya kan. List lokasinya di mana aja nih daerahnya nih, di Jakarta Pusat kah, Barat, Timur, Selatan, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya gitu kan. Atau misalnya di Aceh gitu, misalnya jauh-jauh. Nah, kalau kita pilih tipe lokasi nanti bakalan, eee, keluar tipe-tipenya tuh, mau yang gedung kah, mau yang taman, mau yang pinggir pantai, danau, dan atau aula gitu. Jadi kalau kita pilih tipe lokasi nanti bakal keluar, list-nya seperti itu. Dan kalau kita pilih tanggal juga nanti yang dikeluarin itu kalendernya gitu. Jangan sampai nanti kita pilih tanggal kita malah isi sendiri gitu, malah nggak tahu gitu tanggal yang udah dipakai, tanggal yang udah di-booking itu yang mana gitu kan. Jadi kita harus bisa kalau kita punya fungsi pilih tanggal kalau bisa dan harus sih sebenarnya gitu, kita harus bisa mengeluarkan, kalendernya gitu dan dibedakan gitu. Misalnya kalender yang udah Eee, di booking itu misalnya berwarna merah kah dan segala macam gitu. Ini karena masih wireframe jadi masih warnanya masih black and white lah ya bahasanya, gitu. Nah langkah ketiga itu yang tadi di kotak ketiga,
Itu kan kita udah cari tuh tadi pakai teknik pencarian tadi kan. Nah, biasanya tuh kita bisa melihat tuh keluar tuh hasil pencariannya kan. Nah, kalau di hasil pencarian ini biasanya kita buat sesimpel mungkin aja gitu. Dan kalau misalnya kita cari daerah Jakarta Barat dengan hari Sabtu misalnya, misalnya dengan hari Minggu di tanggal sekarang nih 5 Desember 2021, maka ntar keluar beberapa tempat-tempat yang kosong gitu di hari tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah kan gini nih, kalau misalnya kita bayangin gitu kalau jadi user, kalau misalnya ada 50 hasil nih, 50 hasil pencarian gitu, 50 hasil tempat, maka kan bakal ribet juga ya, ininya apa, nge-scroll pegel tuh kalau ada 50. Nah, biasanya di aplikasi yang baik itu dan bagus itu biasanya tuh dia menyediakan fungsi filtering di situ gitu, dan juga sorting gitu kan. Jadi mereka bisa filter gitu dari harga yang mereka mau, dari harga yang mungkin paling murah gitu, karena user ini budget agak kurang gitu, maka dia pengen nyari yang termurah nih yang mana sih. Nah, kita sediakan lah gitu fungsi filter di situ, dan kita urutin juga tuh ada fungsi sorting juga kan di situ. Nah, dari harga yang misalnya dari harga yang 5 juta sampai yang 10 juta gitu. Dari luas tempatnya gitu kan, dari yang berapa meter persegi gitu. Itu bisa ditampilin gitu sesuai user flow yang tadi yang udah kita buat. Kayak gitu. Nah, di langkah yang keempat nih, kalau kita udah ngeklik tempatnya tuh, nah itu kita harus bisa ngelihat detail tempatnya tuh kayak gimana gitu, dari gambar-gambarnya, foto-fotonya itu seperti apa gitu kan, dan kalau bisa informasinya lengkap. Nah, karena di setiap bagian desain yang udah ada judul detailnya ya, itu berarti dia harus menyediakan informasi yang lengkap gitu. Karena ini detail tempat, berarti dia harus tahu gitu gambar tempatnya seperti apa, harganya seperti apa, terus kontaknya harus kemana kalau misalnya mau booking gitu kan. Dan harus diberikan juga tuh deskripsinya gitu. Kalau bisa plus dan minusnya tuh tempatnya, plusnya apa dan minusnya apa gitu. Dan disediain juga tuh tanggalnya gitu. Kosongnya itu di tanggal berapa. Dan disediain juga maps-nya ya, karena tempat berarti kan secara nggak langsung harus menggunakan maps gitu ya di daerah mananya gitu. Nah, ini ada detail tempatnya nih. Tuh kayak tombol back dan icon hati, harga, ketentuan harga sewa tuh di nomor 4. Tuh ada icon telepon langsung kalau misalnya mau langsung telepon ke pengurus tempatnya, dan seterusnya bisa dibaca gitu. Nah, langkah selanjutnya nih kalau udah tadi ya udah kita dilihat, kita udah misalnya kita udah fix nih dari detail tempat tadi, ini kayak cocok nih dengan tujuan kita. Misalnya tujuan ini kan di aplikasi wedding ya, misalnya kita pengen nikah di tempat yang di daerah yang daerah yang terbuka gitu, di taman gitu misalnya. Nah, misalnya udah cocok, nah kita pengen nyimpen nih, dimasukin ke shortlist kita nih, ke bagian yang kita simpen nih. Kalau di Shopee mungkin di bagian keranjang kali ya kan. Kalau kita misalnya pengen beli sesuatu nih, kita masukin ke keranjang dulu deh gitu, mungkin bahasanya kayak gitu kali ya. Nah, langkah terakhir ini kita bisa menyimpan tempat tadi kan. Jadi di user flow tadi kan di bagian terakhir kan intinya user ini bisa nyimpan tempat gitu kan dari hasil pencarian mereka kan. Nah, setelah user tadi menekan icon hati itu yang ada di halaman detail tadi, nah maka nanti tempat itu maka nanti akan masuk ke bagian tersimpan nih, yang ada di sebelah kanan nih, di bagian tersimpan gitu. Kayak gitu, di bagian tab tersimpan. Kayak gitu. Jadi ini case-nya case yang simple aja gitu ya, jadi nggak terlalu panjang juga. Intinya teman-teman paham lah gitu, flow-nya habis dari filtering itu kemana, habis dari ngeklik detail itu kemana gitu. Jadi harus dipahami gitu flow-nya. Jadi kita sini belajar untuk mengetahui user flow dan membuat wireframe-nya aja sih gitu. Nah, habis tadi kan udah banyak tuh desain, itu ada beberapa desain yang udah kita buat untuk menyimpan tempat kan. Itu baru user flow untuk menyimpan tempat loh, belum yang lain ya, belum user flow untuk pembayaran, itu masih banyak yang lain. Ini untuk user flow menyimpan tempat yang pengen kita masukin ke shortlistnya aja udah sebanyak ini gitu loh. Bayangin kalau misalnya aplikasinya itu complicated banget, bakal banyak user flow dan wireframe gitu. Yang kurang lebih seperti ini nih, bisa dilihat teman-teman. Mungkin
agak kecil gitu ya, tapi semoga kelihatan. Nah, habis kita buat wireframe tadi, kita masuk ke prototype gitu kan. Kita masuk prototype. Nah, sebenarnya prototype ini kurang lebih menyambungkan wireframe tadi, tapi itu bentuknya udah dalam high fidelity, udah bentuk desain gitu, udah bentuk gambar yang udah berwarna lah gitu. Ini kayak gini nih, home-nya udah dibuat seperti yang sebelah kanan gitu, dibuat simple aja warnanya, kombinasi abu-abu dengan hitam gitu, dengan button yang warna pink diselaraskan dengan icon hati gitu kan, buat simple aja. Nah kayak gitu. Nah ini untuk pencariannya tuh bisa dilihat yang di sebelah kiri itu yang masih wireframe, sebelah kanan itu udah jadi mockup gitu yang bakal nanti di prototyping. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau nanti di saat membuat wireframe jangan beda banget gitu sama mockup, yang kalau bisa sama gitu di saat membuat wireframe gitu. Nah ini untuk hasil pencariannya, di situ langsung dimasukin gambarnya langsung kan, gitu. Langsung dimasukin gambar aulanya. Jangan nanti karena ini aplikasi wedding gitu, aplikasi booking wedding, tempat wedding, tapi malah nanti malah gambar gunung, malah gambar pantai gitu kan, tapi disesuaikan gitu sama tujuan aplikasinya ini gitu. Nanti di bawah juga ada kan, udah diwarnai lah bahasanya itu dalam bentuk high fidelity gitu. Ada warnanya. Nah ini untuk detail tempatnya tuh kita jadi disesuaikan gitu sama icon-icon wireframe-nya. Kalau wireframe-nya itu udah ada avatar, berarti nanti dimasukin gambarnya buat di mockupnya gitu kan, gambarnya. Jadi nggak terlalu jauh gitu antara wireframe sama prototype-nya nanti. Ini untuk tempat tersimpannya gitu. Kalau kita udah tadi pengen menyimpan tempatnya gitu kan dengan mengklik logo hatinya tadi itu yang warna pink tadi itu, maka nanti akan masuk ke bagian atau ke tab yang tersimpan itu. Nah ini untuk flow keseluruhannya yang udah dalam bentuk high fidelity ya atau prototypingnya gitu. Di sini saya juga belum bisa buka Figma nih. Kalau buka Figma agak lambat nih soalnya nih, karena Figma juga berat kan ya. Gitu kalau dibuka takutnya malah ngehang nanti nih zoomnya. Jadi saya prakteknya masukin ke ini aja sih, ke PPT gitu. Biar nanti takutnya ngehang dan segala macam gitu. Jadi malah nggak maksimal nanti penyampaiannya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir aja sih nih, bagian tanya jawab nih bagi teman-teman yang mau nanya terkhusus prototyping sama wireframing sama tadi Jova sampaikan tentang UX design tuh, mungkin boleh ditanyain, boleh di kolom chat, boleh langsung ngomong, silakan. Gimana, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Oh iya, sama mau ngabarin sih nanti di minggu depan kita bakal terus ya Sabtu Minggu gitu, bakal terus dengan mungkin nanti pembicara bakal berbeda, mungkin bukan saya gitu, mungkin dengan yang lain yang mungkin lebih expert gitu. Jadi nanti ini penyampaiannya dari fundamental dulu gitu, di minggu pertama, minggu kedua ini fundamental dulu. Mungkin teman-teman udah banyak yang paham ya gitu untuk fundamental, tapi nanti hasil output di akhir nanti ini teman-teman bakal punya portofolio sendiri sih dari hasil belajar ini gitu. Ini sih, kalau ada yang mau bertanya nggak nih? Mungkin nggak ada kali ya, Bang. Oke, mau ini aja sih, mau ngingetin buat minggu depan mungkin udah disiapin kali ya account viral sama account Figma-nya, soalnya dari pembicara yang fasilitator nanti selanjutnya dia itu pengen nanti aktif karena mungkin lebih banyak prakteknya nanti di meet selanjutnya. Itu aja sih mungkin. Oke. Untuk teman member jangan sampai lupa